Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Umat Muslim harus bersatu dan lawan Zionis laknat Tuhan. Kayaknya nanti akan terjadi perang yang lucu. Karena perang lucunya tentara yang punya peralatan sangat tidak canggih melawan militer tercanggih di bumi saat ini, Zionis. Dan mereka kalah gitu. Kan saat ini juga terjadi kan, tapi dalam lingkup kecil. Cuman karena Zionis laknatullah membantai masyarakat sivil, makanya kelihatan besar. Padahal mereka kalah di peperangan, karena hampir tentaranya itu banyak yang tewas lah dihabisi oleh Brigadier Al-Qassam, ya pejuang Gaza ya, tentara Gaza lah, prajurit Gaza. Oh, HMS. Dihabisi oleh HMS. Jadi secara perang mereka kalah, karena prajuritnya banyak yang itu dihabisi oleh prajurit HMS. Nah, ini harus ditambah gitu. Dengan tambah apa? Dengan tambah pasukan dari seluruh umat muslim. Makanya seluruh umat muslim harus bersatu, membuat pasukan baru dan lawan dulu akar kezaliman ini. Setelah akar kezalimannya habis, umat muslim harus keluar dari riba. Jangan lagi gunakan uang kertas ini. Ini riba ini. Nanti Allah hukum kalian, kalah lagi kalian. Makanya umat muslim harus keluar dari riba. Hentikan penggunaan uang kertas. Kalau perlu kembali ke barter. Mau sesulit apapun hidup dengan barter, kembali ke barter. Tinggalkan uang kertas kalau kalian mau dapat ridhonya Allah. Jangan sampai kalah lagi karena kalian masih mau menggunakan uang kertas ini. Uang kertas ini riba, jangan digunakan. Jadi umat muslim harus keluar dari riba, baru lawan perang itu, pemimpin munafik ini. Setelah kalah ya baru kita sebarkan keadilan di muka bumi ini. Semua orang yang kesusahan dibantu, dan eksploitasi besar-besaran tentu dilarang ya, karena Allah sudah bilang jaga keseimbangan ini. Kamu ujikan khilafah itu supaya kamu menjaga keseimbangan yang sudah Allah tetapkan gitu. Allah sudah ciptakan seperti siang dan malam, karena Allah tetapkan siang sekian, malam sekian. Nah, itu keseimbangan. Nah, itu yang kamu jaga itu gitu. Makanya alam itu nggak bisa dieksploitasi besar-besaran seperti Sumatera. Nggak bisa. Memang kita minum kopi iya, tapi kamu minum whisky kan. Katanya dia minum kopi, padahal kita lihat dia minum whisky. Katanya kamu minum kopi, padahal kamu kopinya tuh di atas meja meja yang mahal. Katanya kamu minum kopi, tapi rumah kamu bawahnya Tambun. Jadi memang ternyata eksploitasi kalian terhadap alam itu bukan cuma untuk kopi. Bohong dia. Eksploitasi itu untuk kemewahan kalian sendiri, istana kalian, ya, meja-meja mahal kalian, kursi-kursi mahal kalian, rumah-rumah mahal kalian. Itulah eksploitasi alam kalian itu untuk itu, ya. Bukan untuk kopi. Yang penikmat kopi cuma kita aja. Karena kalau fasik itu mungkin ini bunting Allah memperhatikan. Nih orang fasik ini kayak gini nih. Langsung kelihatan kefasikannya. Dia menggunakan segala cara untuk segala alasan yang terpikirkan untuk membenarkan kejahatannya, kefasikannya sendiri. Makanya Allah bilang Allah itu nggak akan menyesatkan orang-orang membaca Al-Quran kecuali memang dia orang fasik gitu. Sama seperti algoritma gitu kan. Kan kemarin ada yang muncul tuh, sebenarnya kurang tepat penjelasan Ustadz itu, kurang tepat gitu. Jadi katanya algoritma itu takdir gitu kan. Kenapa bisa muncul gitu? Karena takdir. Berarti Allah sudah memperhatikan itu kepada kamu. Sebenarnya enggak juga sebenarnya. Tapi yang lebih tepat itu bagian besarnya mungkin ya, atau bagian kecil yang mendukung di dalamnya. Cuman ada ayat lain yang lebih kena gitu, yaitu Allah nggak akan menyesatkan seseorang kecuali dia orang fasik. Nah, ini yang paling kena. Kan kalau kamu membuka algoritma, itu artinya kamu memang sering buka itu, makanya muncul algoritma itu. Kenapa? Karena hatimu cenderung pada kebaikan, makanya FYP-mu kayak gitu. Yang cocok kan? Karena Allah bilang Allah nggak akan menyesatkan kecuali orang fasik. Nah, karena hati kamu nggak fasik, makanya kamu sering membuka itu, makanya algoritmanya itu. Nah, tapi kalau kamu fasik, yang kamu FYP-mu jadi ya hal-hal fasik-fasik itu. Makanya jadi fasik semua. Jadi benar ya, Allah tuh jadi algoritma sebenarnya. Makanya Allah bilang nggak menyesatkan kecuali orang-orang fasik, karena memang hatinya cenderung pada sesuatu yang buruk, atau hatinya cenderung pada sesuatu yang baik. Makanya FYP-nya jadi ustadz semua, atau FYP-nya jadi hal-hal nggak berguna semua, joget-joget. Nggak berguna itu bro. Anak kecil mati bro, joget-joget bro, janganlah.
pembantaian di Gaza masih terus berlangsung. Dan umat muslim harus segera bersatu untuk menghentikan ini. Peperangan HMS yang dengan peralatan militer paling lemah melawan peralatan militer paling tinggi, Allah menangkan. Meskipun nggak nampak, karena pembantaian yang dilakukan Zionis kepada masyarakat sipil itu besar sekali, paling nggak nampak gitu. Nah ini harus didobelkan gitu, harus kemenangan HMS ini harus ditambah dengan penambahan prajurit dari seluruh umat muslim. Jadi umat muslim harus bersatu, cabut akar kezaliman itu harus dicabut, Zionis laknatullah. Baru kalian keluar dari uang kertas, selesai, hentikan penggunaan uang kertas, hentikan riba, barulah perangi pemimpin munafik, baru tebarkan keadilan. Ya, cantiknya ya Allah, masya Allah. Burung apa itu? Ya Allah alam. Bahas apa lagi kita? Oh, kemarin saya janji bahas LGBTQ ya. Kenapa saya merasa sangat tidak ingin membahas ini ya Allah? Kenapa ya Allah? Tapi karena sudah diingatkan ya sih bahas. Gara-gara ini nih, gara-gara saya salah nih. Saya salah nyebut orang nih, salah asumsi orang. Kirain dia Zionis karena nyebarin LGBT. Ternyata memang dia aktivis ya, aktivis LGBT. Dia merasa sedih dengan orang-orang LGBT yang ditindas. Menurut dia ditindas. Tapi sebenarnya orang-orang LGBT itu nggak tahu bahwa mereka sedang menyiksa diri mereka sendiri dengan LGBT itu. Makanya Allah larang. Sesuatu yang Allah larang itu ada karena itu berakibat buruk pada diri kamu sendiri. Sama seperti Allah melarang kayaknya minggu depan aja yang bahas itu ya Allah. Terlalu banyak gitu ya Allah. Sama seperti kamu membahas jadi salah deh. Allah melarang minuman keras karena itu kan buruk untuk kamu. Dan keburukan itu bukan tentang kamu mati karena sakit, bukan sebenarnya. Jadi keburukan itu ketika kamu menjahati orang lain. Kan kalau kamu minum bir hilang akal kan, kamu bisa menjahati orang lain. Jadi keburukan yang paling buruk yang ditimbulkan manusia bukan ketika dia mati sakit gitu, tapi ketika dia menyakiti orang lain. Nah inilah sama seperti yang dilakukan Zionis atau pemerintah munafik ini. Mereka itu menyakiti orang lain. Ketika mereka membuka lahan sawit, banyak yang mati, 1.000 orang yang mati. Lebih besar dari milion dong waktu bunuh KPPS. KPPS kan sekitar sama aja sih, hampir 800 katanya itu ya. Kurang lebih sama lah, karena itu udah hampir 1.000-an kan. Satu sama, justru lebih besar. Lebih besar prop malah. Udah hampir 1.000 dia. Karena memang lewat ketamakan. Sama-sama tamak sih, sama-sama tamak. Allah kok bahas ini lagi. Kita bahas LGBT.